Halo teman-teman semua, terima kasih ya udah mampir ke video ini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih, siapa di sini yang udah ngerasain kuliah offline, sekolah offline, ataupun work from office? Gimana perasaan kalian? Apakah hal-hal tersebut itu bisa membuat kalian lebih produktif, lebih asik, ataukah sebaliknya? Setelah kita 2 tahun di rumah aja, pandemi akhirnya usai dan kita harus kembali lagi bertemu sama teman-teman kita yang sebelumnya terbatas jarak dan waktu karena pandemi ini, baik itu teman-teman kantor, teman-teman sekolah maupun teman-teman kampus. Video kali ini cocok banget buat kamu yang mau warm up kemampuan bersosialisasi kamu sehabis 2 tahun di rumah aja ini, dan tentunya supaya kamu bisa lebih mudah lagi dalam beradaptasi dan bisa menjadi pribadi yang lebih berkembang lewat lingkungan kamu yang baru ataupun sama teman-teman kamu yang lama. Nah, kalian pasti pernah kan nemuin orang-orang yang kayaknya itu bikin kalian gak nyaman gitu di lingkungan itu. Orang-orang yang bikin kalian tuh gak excited lagi di lingkungan itu, atau yang bisa dibilang orang-orang yang nyebelin. Nah, gue di sini bakal bahas gimana sih kriteria orang-orang yang nyebelin itu dan gimana caranya supaya kita meng-avoid perilaku nyebelin, serta gimana caranya supaya kita bisa menghadapi situasi yang tidak mengenakan dari orang-orang nyebelin itu. Dari pengalaman gue pribadi sendiri adalah gue tuh pernah sih ada di lingkungan yang sangat tidak menyenangkan. Gue tuh merasa terjebak dalam lingkungan tersebut, dimana bukannya gue bisa berkembang, tapi gue malah kesannya tuh merugi. Karena gue di sana cuma buang-buang waktu, buang-buang uang, dan buang-buang tenaga. Gue nggak dapetin hal-hal yang baik dari situ, dan yang gue dapetin hanyalah kekesalan, dan gue akhirnya menjadi pribadi yang lebih buruk lagi karena ikut-ikutan gitu. Setiap gue lagi sama doi, gue bukannya happy malah emosi, dan ya begitulah. Makanya gue mau bahas hal itu di sini. Nah, pada sisi ini gue mau nyampein kira-kira gimana sih kriteria orang yang termasuk nyebelin itu. Oke, lanjut ya. Yang pertama adalah dia itu suka mengeluh dan terlalu insecure. Maksud gue di sini adalah, gue tahu sih setiap orang tuh punya insecure-nya masing-masing, gue juga punya. Tapi ketika kita selalu mengeluh sama teman-teman kita kayak, aduh kok gue gini ya, gitu. Kayak gitu tuh mungkin awalnya teman-teman lo bakal kayak kasih tahu, tapi lama-lama kalau misalnya lo gitu terus-menerus, teman-teman lo tuh juga bakal bingung mau jawab apa dan mau kayak gimana lagi gitu. Lebih ketika lo cuma ngeluh doang tanpa lo action, itu tuh menurut gue tuh kayak melelahkan banget sih jadi temennya kayak gitu. Yang kedua itu adalah terlalu narsis. Dia ini tipikal orang yang merasa bahwa dirinya itu dia anggap superior, tapi dia tuh nggak punya pencapaian yang kayak yang pasti gitu, atau pencapaian yang bisa dianggap pantas. For example, adalah orang-orang yang jatuhnya itu menyombongkan diri, padahal ya dia tuh nggak kayak gitu. Kalian paham gak sih? Mungkin kalian pernah sih nemu orang-orang yang kayak, gue tuh sebenarnya tuh bukan sebenarnya sih, kayak gue tuh kan gini gitu, padahal ya dia enggak kayak gitu. Jadi sombongnya nggak jadi gitu. Itu sih yang kayak ya enggak banget sih. Poin ketiga adalah self-centered. Orang-orang self-centered adalah orang-orang yang hanya memiliki pandangan tentang dirinya sendiri. Dia sulit sekali menerima masukan dari orang lain ataupun mendengarkan pandangan dari orang lain. Yang ada di pikirannya hanyalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa pemikirannya menjadi sempit dan tidak luas. Yang keempat adalah suka ngomongin orang lain. Nah, ngomongin orang lain itu sebenarnya biasa banget sih kita lakuin. Aku juga pernah sih ngomongin orang lain. Tapi yang aku maksudin di sini adalah ngomongin orang lain yang secara terus-menerus tanpa melihat dirinya sendiri. Jadi kita suka ngomongin orang lain, tapi kita juga nggak improve. Ya kita juga kayak bukan apa-apa gitu. Kita nggak lebih dari orang yang kita omongin. Itu sih yang menurutku itu juga nggak adil untuk orang yang diomongin. Nah, kalaupun kita emang bener banget pengen ngomongin orang lain,
menurutku ada pentingnya juga sih kita selain ngomongin kita juga kasih dia solusi. Jadi misalnya ada temanku, dia tuh nyebelin banget sih gini gitu. Nah kita tuh jawabnya kayak iya sih, gue setuju. Gimana kalau kita bilangin aja dia, gitu. Atau enggak kita cari cara supaya dia yang orang yang nyebelin ini yang kita lagi omongin ini jadi orang yang lebih baik gitu. Jadi nggak cuma diomongin yang jelek-jelek terus. Itu sih menurutku. Nah untuk poin yang kelima adalah bersikap kurang reflektif. Reflektif di sini ada yang gue maksud adalah orang-orang yang bisa mengkritisi dirinya sendiri. Dia itu bisa menilai dirinya sendiri dan tahu sebenarnya gue ini sampai pada posisi mana sih. Jadi gue tuh udah sampai di posisi mana sih? Gue tuh udah sampai tingkat mana sih gitu. Ini yang mau lagi sama keempat. Orang yang bersikap kurang reflektif ini adalah orang-orang yang suka banget ngomongin kekurangan orang lain, tapi gak sadar kalau dirinya juga banyak kekurangan. Seperti yang tertulis dalam bukunya John Munjong, yaitu tentang berjudul Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Dia ini menuliskan bahwa hubungan antar manusia itu bagaikan juga cungkit, di mana kedua belah pihak harus bisa memberi dan juga menerima. Jika salah satunya hanya terus memberi, ya tentunya bakal menjadi sesuatu yang menyebalkan, bukan? Makanya itu, kita itu harus saling paham antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita melakukan seperti ini, kira-kira orang lain yang satunya lagi akan menganggap kita seperti apa ya? Apakah dia sakit hati? Apakah dia nyaman? Oke, jadi untuk sesi kali ini gue bakal sharing gimana sih cara gue untuk bisa menjaga diri gue supaya tidak jadi orang yang nyebelin. Ini menurut gue pribadi ya. Yang pertama itu adalah gue harus punya value yang bisa dibagiin ke teman-teman sekitar gue. Contoh, misal gue bisa musik, terus gue nawarin diri ke temen gue yang lagi kesusahan nyari pemusik untuk acaranya dia, misalnya begitu. Lalu misalnya gue kan biasanya gue punya bisnis ya, terus ada temen gue yang kayak nanya-nanya tentang bisnis, ya gue bakal kasih dia ya saran-saran kecil lah buat dia gitu. Ya intinya gitu sih. Terus yang gue pengen di sini dan gue terapin ke diri gue sendiri adalah gue kalau ngasih sesuatu ke teman itu give dan give. Jadi gue itu gak berharap apapun dari temen gue, jadi gue kasih mereka sesuatu dan dengan harapan ya, walaupun gue bilang gak ada harapan, tapi gue juga pengen sih di sekeliling gue tuh adalah orang-orang yang berpikirannya sama kayak gue. Jadi bayangin kalau gue suka give and give, terus teman-teman gue punya give and give juga, kita enak aja gitu, saling sharing itu enak banget gitu, bakal kayak berjalan dengan lancar gitu. Gitu sih menurut gue. Lalu yang kedua adalah lo itu harus sering banget dengerin orang lain. Ya sesimpel kayak lo tuh kalau ada temen lo yang pengen cerita, ya lo tuh harus tulus cari tahu apa sih sebenarnya yang dia pengen ceritain gitu. Kayak apa sih sebenarnya yang pengen dia sharing gitu sih. Jadi kalau sesimpel kayak kalau misalnya ada orang temen lo yang cerita, ya udah dengerin dulu, jangan lu potong. Kalau bisa lu kayak tunjukin rasa excited lo buat dengerin dia cerita gitu sih. Jadi jangan kayak kayak lo nggak ada empatinya gitulah dia dengan cerita gitu sih. Oke, untuk yang ketiga itu adalah bersikap suportif. Nah, bersikap suportif ini adalah ketika ada temen lo yang lagi kesulitan, kayak temen lo lagi berjuang, entah itu dia berjuang belajar, entah berjuang untuk usahanya, atau lagi berjuang untuknya macam-macam lah perjuangan orang, ya lo tuh dengerin secara seksama dan lo kasih dia saran dan kritik yang membangun, bukannya malah kayak lo secara tidak langsung membuat dia merasa jadi kayak tidak semangat lagi untuk melanjutkan apa yang lagi dia lakuin sekarang gitu kan. Dari pengalaman gue pribadi, gue pernah sih ada di situ, dimana gue lagi mulai usaha gue, terus ada temen gue yang kayak ya berusaha untuk, bukan berusaha sih jatuhnya, ya mungkin dia nggak bermaksud seperti itu ya, tapi jatuhnya tuh kayak dia nggak dukung gue dan malah bikin gue down. Itu sih yang gue nggak seneng dari orang-orang yang tidak bersikap suportif. Oke, untuk yang terakhir adalah bersikap reflektif dan jangan takut untuk bukan jangan takut sih, lebih kayak membiasakan diri untuk ngomong terima kasih, minta tolong dan maaf. Itu adalah hal yang simple yang kayak pasti lo pernah dengerin ini juga kan dari orang-orang lain gitu. Ya walaupun, tapi ini yang gue pengen tegasin adalah
kayak lo ngomong terima kasih, minta tolong dan maaf itu secara tulus. Soalnya dari pengalaman gue sering banget sih nemu temen-temen yang kayak kalau misalnya dia salah, gue jelasin kayak kamu tuh salah di bagian ini gitu. Kayak gue dijelasin baik-baik tapi dia jawabnya tuh kayak ya udah deh aku minta maaf. Kayak menurut gue tuh kata ya udah deh minta maaf tuh kayak gak baik aja sih gitu, kayak kurang ikhlas gitu. Lebih baik kayak ketika lo salah ya lo ngomong kayak gue minta maaf ya, kayak ya lo tulus gitu minta maafnya, bukan ya udah deh gitu. So, jadi bisa kita simpulkan, memperkaya pengetahuan dan kepedulian itu penting banget dilakukan agar kita tahu sih mana yang baik untuk kita lakukan, mana yang salah untuk kita lakukan. Lalu berani untuk menegur atau sekedar kayak mengkoreksi teman-teman yang kayak mungkin perilakunya kurang baik, tapi dengan cara yang baik ya. Itu juga harus enggak harus sih, itu juga bisa dibiasakan gitu. Dan jangan lupa kita juga bersikap reflektif ya. Jadi kalau misalnya kita mau negur seseorang ya juga kita juga perhatiin diri kita sendiri, kira-kira kita nih juga sudah melakukan hal yang sama seperti yang kita omongin belum ya gitu. Kira-kira kita nih juga bener gak ya ngomong ini sama teman kita ya gitu. Tetap harus berdasarkan sama tindakan reflektifnya gitu sih teman-teman kalau menurutku. Terus yang terakhir adalah mungkin ada masalah di mana kalau misalnya wah ternyata aku ada di lingkungan yang memang orangnya itu gak bisa berubah, sulit banget kayak dikasih tahu, sulit banget kayak aku tuh gak misal kalau kamu kayak gini-gini, atau yang kayak ada tindakan-tindakan yang kayak annoying banget gitu, yang gak cuma ke diri kamu sendiri tapi juga teman-teman lainnya yang mungkin juga merasa gak nyaman. Kalau aku pribadi itu aku kasih kayak deadline gitu ya, kayak aku kasih tahu ke temenku gitu kan, kayak aku tuh gak suka kamu kalau kayak gini sekali, terus kayak 2 kali aku juga ngomong kayak gitu lagi, tapi kalau udah ketiga kalinya dia tetap gak berubah dan tetap melakukan yang sama, ya mending kita kasih jarak aja dulu sama orang yang seperti itu gitu, biar kita waras dulu aja lah gitu. Terus biar orang itu juga ya syukur-syukur tahu sih dia salahnya di mana. Tapi kalau enggak ya udah nggak masalah. Kamu bisa cari aja teman lain atau enggak kegiatan lain yang bisa memang kayak membuat dirimu ya lebih baik lagi. So that's for me. Thank you for watching and see you next time. Dah.